Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wajidi Santoso, channel perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas oli lagi yang penggantiannya atau mobilnya jarang sekali dipakai. Ini mobilnya unitnya Civic Turbo yang sedan. Ini sudah 1 tahun lebih. Saya ganti oli tanggal 4 bulan 7 2020, sekarang tanggal 17 bulan 7 2021. Saya ganti kemarin sekitar kilometer 4000 sekian, gantungannya ini hilang. Sekarang masih kilometer 6500, jadi masih jalan 2000-an. Nah, ini mobilnya memang jarang dipakai, pelanggannya punya mobil lumayan banyak, jadi gantian. Ini mobil yang paling disimpan, paling disukai, jadi jarang dipakai. Kalau ada perlu acara-acara penting aja dipakainya. Nah, untuk kondisi olinya dia seperti apa, apakah kalau setahun itu mengental atau gimana, atau kalau menyusut sih mungkin enggak ya cara dipakai ya, karena kalau dari keterangan itu yang bikin oli rusak itu kan selain jangka waktu adalah viskositas karena perbedaan suhu dan durasi penggantiannya. Nah, makanya seperti apa kondisi oli mesinnya ini akan kami kuras dulu, apakah seperti mobil yang Honda Gold itu, apakah lebih jelek kondisi oli mesin turbo ini. Selengkapnya saya kuras dulu oli mesinnya. Ini unitnya Civic Turbo 2018, mobil hampir 3 tahun tapi kilometernya masih 6500-an, jadi memang jarang-jarang sekali dipakai. Nggak enaknya atau kelemahan mobil jarang dipakai itu adalah seperti ini, kotoran tikus yang nakal masuk ke ruang mesin sehingga dia bikin kotoran. Kalau gini aja sih bisa disalonkan sembuh ya. Yang ditakutkan adalah makan kabel, dia motong kabel dari sensor-sensor itu yang sangat tidak enak dan tidak nyaman, bisa bikin indikator nyala. Bahkan kalau dia motong atau gigit kabel dari matic, mobilnya tidak bisa jalan ya. Ini mau proses diganti oli. Ini padahal kondisi bawahnya sudah banyak sekali kamper atau kapur barus, tapi tikus masih berkeliaran di ruang mesin. Seperti ini kondisi bawahnya, dikasih kapur barus banyak. Mobilnya selalu ditutup pakai cover Crispo yang tebal itu biar tidak debu, karena mobilnya sangat disayang sama pelanggannya. Kayak gini teman-teman, kalau mobil jarang dipakai juga sering dicuci sih, kondisi disc brake-nya berkarat-berkarat gini. Ini diputarkan aja di kompleks sih bisa hilang, tapi kalau menimbulkan bunyi ya kita harus bersihkan kampas sama piringan remnya ini ya. Kalau mobil jarang-jarang dipakai seperti ini. Sama juga mobil baru kalau di gudang juga sama, ini juga pasti akan berkarat seperti ini. Tapi kita pakai aja beberapa kilo di rem-rem atau jalan normal biasa ya pasti bisa hilang sendiri. Tapi kalau nanti menimbulkan bunyi srik harus dibersihkan kampas rem dan piringan remnya ya. Ya, ini selain dari ruang mesin, di cover mesin bawah itu juga banyak kotoran tikus teman-teman. Nah, enaknya ini kalau mobil jarang dipakai kan lembab jadi dia tikus suka. Ini mungkin kalau teman-teman yang punya mobil yang jarang dipakai, sering 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali dipakai, muter komplek aja biar tidak lembab, sama sering dipantau kondisi ruang mesinnya biar kotoran tikus atau tikus tidak masuk ke dalam ruang mesin. Itu tidak bisa dihindari, tapi kalau mesin kita bersih kemungkinan tikus juga tidak masuk. Nih kondisi ininya, mobil masih bagus tapi dalamnya seperti ini kotoran tikus, jejak tikus ini, kotoran tikus banyak. Nanti kita bersihkan sebisanya pakai angin, sama nanti mungkin pelanggannya saya himbau untuk salon mobil dan dikasih semprotan anti tikus. Ini oli masih dibuang sama ditap sama teman-teman. Ini untuk oli yang sudah ditap, kondisi 1 tahun, jalan 2000 km ya, jalan 2000 km, kondisinya seperti ini. Seperti ini teman-teman, tidak ada pengentalan. Kalau hitam ya pasti hitam kan, namanya oli, ada deterjennya, ada aditifnya, dia membersihkan ruang mesin.
tapi pengentalan tidak ada ya, teman saran dari Honda yaitu 6 bulan. Cuman ini mobil jarang dipakai, pelanggannya kelupaan, kemarin tanya juga sudah 1 tahun, mobil masih jalan 2000, akhirnya minta diganti ini kondisi oli mesinnya jalan 2000 di usia oli Honda Honda e-Pro Turbo 2 tahun. Oke, lanjut tak isi dulu olinya sama saya reset oil level-nya. Sekarang waktunya kita isi pakai Honda e-Pro Turbo ya, turbo 020 bawaan dari Honda. Isinya 3,8 sampai 4 liter tergantung kita cara buangnya gimana. Kalau sampai habis posisi miring bisa 4 liter, tapi rata-rata sih 3,8. Isinya 4 liter ini. Oke, setelah diisi olinya semua, kita cek level oli sudah oke, tinggal reset oil level-nya. Ini oil level masih 1800, indikator belum nyala. Mobil ini mungkin sering dipanasi karena KM masih dikit, tapi oil level-nya tinggal 1800. Ini saya reset dulu. Oil level-nya ditekan 3 detik atau sampai dia kelip-kelip. Sampai dia kedip-kedip ya, terus ditekan lagi. Dilepas, ditekan lagi ya. Ini sudah oke untuk oil level-nya. Jadi kalau mobil yang turbo, Civic turbo, Civic SV turbo, terus CR-V turbo itu penggantiannya sesuai oil level. Oil level itu adalah sesuai dengan putaran roda atau RPM. Jadi kalau KM-nya sedikit tapi RPM kita sering berhenti, itu RPM-nya baca sesuai dengan kilometer, jadi mengurangi oil level itu tadi ya. Semoga konten ini bermanfaat, konten-konten receh ya, pengetahuan soal ganti oli kalau 1 tahun kondisinya seperti apa. Pengentalan belum ada, tak lihat saya senter tadi di powertrain juga tidak ada pengentalan, olinya juga masih oke. Cuman dari Honda tetap disarankan 6 bulan, tapi dikembalikan ke pelanggan masing-masing penggantian seperti apa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam sedulur semua. Terima kasih.